Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hemuskusumaningrum dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas keperawatan darurat tentang penyakit apendisitis akut. Ya, di sini ada gambar, pada gambar kiri dan kanan. Pada gambar kiri ini ada usus besar, usus kecil, dan usus buntu. Dan pada gambar kanan sendiri merupakan gambar lebih detail terkait dengan usus buntu, atau pada bahasa medisnya ini dikenal dengan appendix vermiformis. Jadi, appendix vermiformis ini merupakan dia organ tambahan yang berada di bawah katup elosokal serta melekat pada sekum. Nah, karena mekanisme dari pengosongan appendix ini kurang efisien karena ukurannya kecil, maka appendix vermiformis ini mengalami obstruksi dan rentan terjadinya infeksi. Hal inilah yang biasanya dikenal dengan apendisitis atau penyakit usus buntu. Jadi untuk gejalanya sendiri, biasanya ini pasien mengalami nyeri pada abdomen periumbilikal, kemudian pasien mengalami mual dan muntah, kemudian pasien juga mengalami nyeri tekan pada saat dilepas di sepanjang titik Burney, kemudian juga lokalisasi nyeri pada fossa iliaka kanan, kemudian nyeri tekan pada pelvis pada sisi kanan ketika pemeriksaan perektal. Jadi bisa disimpulkan bahwa apendisitis sendiri merupakan peradangan appendix vermiformis yang akibatnya ini mekanisme dari pengosongan vermiformis ini kurang efektif atau tidak efisien, yang biasanya menyebabkan nyeri pada abdomen kuadran bawah pada semua usia kelompok, bukan hanya pada orang dewasa. Nah, apendisitis sendiri ini harus segera dilakukan pembedahan secara cepat. Kemudian, apa sih penyebab dari apendisitis sendiri? Jadi untuk penyebab dari apendisitis sendiri, yang pertama, ini ada faktor sumbatan. Faktor sumbatan ini mempengaruhi 90%, diikuti dengan infeksi. Yang kedua, ada faktor bakteri. Ada beberapa bakteri yang menyebabkan apendisitis. Di antaranya E. coli, kemudian ada Pseudomonas, kemudian ada Bacteroides fragilis. Yang ketiga, faktor ketiga, yaitu faktor keturunan pada radang appendix diduga merupakan faktor herediter. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya di sebuah keluarga tersebut kurang makan serat, nah ini mempengaruhi nih. Ini disebut dengan faktor herediter atau faktor keturunan. Yang keempat, ini faktor ras dan diet. Untuk negara yang mengonsumsi lebih banyak serat, dia beresiko rendah untuk mengalami apendisitis. Kenapa? Karena apendisitis sendiri ini salah satu penyebabnya karena kurang banyak makan serat. Yang jadi mengakibatkan adanya obstruksi lumen. Selanjutnya nih, ada makan makanan bergizi yang bisa kita konsumsi untuk mencegah terjadinya appendix sendiri. Yang pertama ada buah-buahan. Ini segala macam buah dapat dikonsumsi karena merupakan salah satu sumber serat. Yang kedua, di sini ada sayur. Sayur ini harus dikonsumsi setiap harinya. Kemudian di sini ada ayam bakar, ikan bakar, dan lain-lain. Semua bisa dikonsumsi asalkan kita menghindari asalkan tidak berlebihan. Kemudian untuk selanjutnya nih ada oatmeal. Oatmeal sendiri ini merupakan salah satu pengganti nasi, yaitu
mengganti nasi. Kenapa? Karena dia memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Nah, ini bisa dilihat makanan-makanan bergizinya yang harus dikonsumsi setiap harinya. Selanjutnya, bagaimana sih untuk pathway-nya? Untuk pathway dari appendicitis sendiri. Jadi dari etiologinya sendiri nih, dia biasanya mengalami laparotomi. Pada saat laparotomi sendiri, pasien akan mengalami mual dan muntah, anoreksia, serta ada tensi jaringan. Sehingga ditemukan diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi, kemudian juga menyebabkan nyeri akut. Yang selanjutnya juga menyebabkan masalah keperawatan, yaitu ketidakefektifan pada pola nafas. Selanjutnya, pada saat luka invasif pos pembadahan, ini pasien akan mengalami kelelahan, sehingga menyebabkan masalah keperawatan yang ditemui. Ini biasanya hambatan mobilitas fisik, kemudian resiko infeksi, kemudian ada intoleransi aktivitas. Nah, bagaimana sih penata laksanaannya? Untuk penata laksanaannya di sini ada dua. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan medis. Yang pertama, ini harus segera dilakukan pembedahan. Baik secara pembedahannya ini secara konvensional atau laparoskopi. Ini untuk mengurangi resiko perforasi. Jadi setelah diagnosa ditemukan bahwa si pasien ini mengalami appendicitis, wajib segera dilakukan pembedahan. Yang kedua, ini diberikan obat antibiotik dan cairan intravena. Biasanya ini dilakukan sebelum tindakan pembedahan. Kemudian setelah diagnosa ditemukan nih bahwa si pasien mengalami appendicitis, ini juga dapat diberikan analgesik. Yang terakhir, tindakannya ini melakukan operasi. Operasi ini harus segera dilakukan. Kenapa? Karena jika dilakukan penodaan, ini bisa saja, yaitu dengan pemberian antibiotik yang dapat mengakibatkan abses dan perforasi. Jadi sebaiknya harus segera dilakukan operasi gitu ya. Yang keduanya, ini ada penata laksanaan keperawatan. Untuk penata laksanaan keperawatan sendiri ada tata laksana appendicitis pada kebanyakan kasus adalah dengan appendiktomi atau pembedahan. Keterlambatan dalam penata laksanaan dapat meningkatkan kejadian perforasi. Teknik laparoskopi dikerjakan untuk mendiagnosa dan terapi pada pasien dengan akut abdomen, terutama pada wanita. Jadi intinya kalau misalnya enggak dilakukan pembedahan, dia akan meningkatkan resiko perforasi. Kemudian sebelum operasi, pasien juga harus disiapkan untuk menjalani pembedahan melalui jalur intravena. Diberikan antibiotik, kemudian dan dimasukkan selang nasogastritik bila terbukti adanya ileus paralitik. Kemudian jangan berikan laktasi. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari penata laksanaan keperawatan ini? Tujuannya yaitu yang pertama untuk meredakan nyeri, yang keduanya untuk mencegah defisit volume cairan, yang ketiganya untuk mengurangi ansietas pasien, yang keempatnya mengurangi resiko infeksi yang disebabkan gangguan pada abdomen bagian bawah atau perut bagian bawah. Yang selanjutnya ini mempertahankan integritas kulit, dan yang terakhir ya ini mencapai nutrisi yang optimal. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan pertama ini ada inspeksi. Inspeksi ini dapat dilakukan dengan inspeksi sendiri ditandai dengan
adanya pembekakan atau swelling rongga perut di mana dinding perut tampak mengencang. Yang kedua, dilakukan palpasi. Ini kalau misalnya pasien mengalami appendicitis, ini di daerah perut kanan bawah bila ditekan akan terasa nyeri, dan bila tekanan dilepas juga akan terasa nyeri. Atau di sini disebut dengan teknik Blumberg-Singh. Blumberg-Singh sendiri merupakan kunci dari appendicitis akut sendiri. Jadi kalau misalnya ada pasien mengalami nyeri pada saat ditekan, itu ada kemungkinan bahwa pasien ini mengalami appendicitis akut. Yang ketiganya, untuk pemeriksaan fisik, ini bisa juga dengan menekuk tungkai atau mengangkat tungkai ke atas. Kalau misalnya pasien emang appendicitis, dia akan mengalami nyeri, terutama pada bagian perut bagian kuadran bawah. Yang keempatnya, kalau misalnya pasien emang terbukti appendicitis, ini ditemui juga kecurigaan adanya peradangan usus buntu semakin bertambah bila pemeriksaan dubur atau vagina menimbulkan rasa nyeri. Nah, biasanya suhu duburnya ini juga mengalami peningkatan dibanding dengan suhu ketiak. Jadi mengindikasi kuat bahwa si pasien ini mengalami appendicitis. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang. Di sini ada pemeriksaan lab. Yang pertama, indikatornya ini ada pemeriksaan sel darah putih atau WCC. Nah, WCC ini akan mengalami peningkatan. Peningkatannya ini, nilai batas WCC itu lebih dari 10.000 sampai 12.000 sel mm⁻³ menghasilkan sensitivitas antara 65% dan 85%. Selanjutnya ada CRP atau C protein reaktif. Nah, CRP sendiri dia ini mulai naik pada 8 sampai 12 jam dan memuncaknya ini pada 24 sampai 48 jam. Nah, pada kasus appendicitis ini pada hari pertama nilai CRP-nya ini 0,6, kemudian pada hari kedua 0,7 dan pada hari ketiganya 0,8. Sementara untuk kasus yang dia udah appendicitisnya udah akut banget, udah rumit banget nih, biasanya ini sampai 0,9. Kemudian pada hari keduanya dia mencapai 0,92 dan pada hari ketiganya dia mencapai 0,96. Nah, dari sini nih CRP ini memiliki fungsi sebagai prediktor kuat untuk bahwa si pasien ini nih mengalami appendicitis pada tahap akhir dengan komplikasi. Selanjutnya untuk pemeriksaan lab, yaitu dengan pemeriksaan PMN. PMN ini sendiri ini merupakan untuk memprediksi appendicitis dengan kemungkinan rasio masing-masing 7,09 kali 109 sel per liter dan 6,67 dikali 109 sel per liter. Yang keempatnya nih untuk pemeriksaan fisiknya, yaitu ada jumlah leukosit. Jadi untuk jumlah leukosit penderita appendicitis sendiri, ini adalah 122.000 sampai 18.000 per mm⁻³. Kemudian ditambah dengan peningkatan jumlah neutrofil dengan leukosit yang sangat menunjang diagnosis klinis pada appendicitis. Jadi kenapa? Kalau pada leukositnya, terutama pada neutrofilnya ini tinggi, ini kemungkinan appendicitis. Kenapa? Karena neutrofil ini merupakan sel yang untuk
infeksi gitu. Kalau misalnya neutrofilnya tinggi berarti benar kalau misalnya si pasien ini mengalami apendisitis. Yang kedua, selanjutnya ini ada pemeriksaan radiologi. Untuk pemeriksaan radiologi, yang pertama nih ada USG. USG sendiri ini merupakan langkah awal dari radiologis untuk diagnosa apendisitis. Tapi USG ini sangat rentan karena USG ini bergantung pada operatornya. Yang keduanya ada CT scan. CT scan sendiri merupakan gold standar dalam pemeriksaan apendisitis. Kenapa? Karena sensitivitasnya sendiri ini mencapai 98%. Nah, CT scan ini biasanya digunakan pada pasien yang diagnosa apendisitisnya ini belum jelas, terutama nih pada contohnya pada pasien yang mengalami obesitas, kemudian pada presentasi klinis yang tidak jelas, dan adanya kecurigaan abses. Ini dapat dilakukan CT scan. Yang ketiganya ada foto perut polos. Foto perut polos ini digunakan untuk mempertahankan adanya fekalit. Yang keempatnya ada rongsen foto abdomen, USG abdomen, dan appendikogram. Ini biasanya untuk pada kasus kronik ini harus dilakukan poin yang nomor 4. Nah, di sini ada pemeriksaan fisiknya nih, gambar pemeriksaan fisik dari MC Burner, Sykes, dan Blumberg-Symes. Gimana sih caranya? Untuk MC Barner-Sykes sendiri ini melakukan penekanan pada titik McBurner yang terdapat di 2 sampai 3 antara umbilikus dan anterior superior iliac veins atau ASIS. Kalau misalnya dia mengalami apendisitis, ini dia akan terdapat nyeri pada saat di sini yang kalau misalnya pasien mengalami McBurner-Symes mengalami apendisitis, pada pemeriksaan McBurner-Symes-nya ini dia mengalami nyeri. Kemudian kalau misalnya enggak, ya dia nggak mengalami nyeri. Kemudian untuk pemeriksaan Blumberg-Symes-nya sendiri, ya ini dengan menekan secara perlahan lalu melepaskan penekan tersebut secara tiba-tiba. Penekanan dilakukan secara tegak, lurus di keempat kuadran abdomen. Kalau misalnya si pasien emang positif apendik, biasanya mengalami nyeri. Nyerinya ini di sepanjang titik tekan yang menjalar ke daerah kuadran kanan bawah atau sekitar daerah apendisitisnya itu ada. Yang keempatnya, untuk pemeriksaan penunjang di sini ada alpha rado score. Jadi alpha rado score sendiri ini untuk menegakkan diagnosis apendik akut. Menggunakan sistem penilaian alpha rado score. Ada 48 tolak ukur untuk mendiagnosa alpha rado score sendiri, yaitu keluhan penderita, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian ada USG, dan pemeriksaan lainnya. Nah, di sini ada tabelnya nih. Tabelnya sendiri, kalau misalnya dia migrasi luka ke right lower quadrant atau RLQ, dia ini nilainya 1. Kalau misalnya dia anoreksia, dia nilainya 1. Kemudian untuk mual dan muntah, dia nilainya 1. Untuk nyeri, dia nilainya 2. Untuk rebound tenderness, dia nilainya 1. Untuk demamnya ini lebih dari 30
7,3 derajat Celcius ini 1. Terus kalau misalnya leukositasnya ini lebih dari 10.000, dia nilainya ini 2. Kemudian untuk shift to live-nya ini lebih dari 75%. Ini nilainya 1. Nah, sementara itu untuk interpretasi dari alpha load score sendiri, kalau misalnya kurang dari 5, ini dia kemungkinan kecil mengalami appendicitis. Kemudian untuk skor 5-6, ini bukan appendicitis. Untuk 7-8, ini kemungkinan besar terdiagnosa appendicitis. Dan untuk 9-10, ini sudah menderita appendicitis. Nah, di sini kita sudah masuk nih. Setelah tadi kita membahas sedikit mengenai penyakit appendicitis, di sini kita sudah masuk ke pengkajian. Pengkajian dari penyakit appendicitis akut. Di sini ada contoh kasusnya, sebuah mobil baru saja datang dengan membawa seorang pasien TR berusia 35 tahun dengan keluhan nyeri pada daerah perutnya disertai rasa mual dan ingin muntah. Pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk, nyeri dirasakan pada perut bagian kanan bawah dan tidak menjalar hanya di bagian perut dengan skala nyeri 7. Nyeri akan bertambah jika beraktivitas. Nyeri sudah dirasakan selama 3 hari. Di sini untuk kajian RW-nya. Kajian RW-nya, ini pola nafasnya bebas dan bersih, kemudian tidak ada bunyi nafas tambahan. Kemudian untuk breathing-nya. Breathing-nya ini adanya pengembangan dada pada pasien ini normal, kemudian irama nafasnya reguler, dan tidak ada otot bantu nafas. Untuk sirkulasinya pasien ini, nadi pasien dalam batas normal, kulit pasien teraba hangat, aliran darah dari jantung ke ginjal baik, bising usus meningkat, dan tidak ada penurunan kesadaran. Kemudian untuk disability-nya ini, kesadaran pasien ini penuh atau refleks pupil isokor, kemudian kekuatan tonus otot pasien baik dan tidak ada kejang, tingkat kesadaran pasien sendiri kompos mentis dengan GCS 15. Kemudian untuk exposure-nya sendiri ini tidak terdapat hematom dan adanya nyeri pada abdomen sebelah kanan. Tidak terdapat luka, namun terdapat nyeri tekan pada abdomen bagian bawah, terutama pada bagian kiri. Untuk diagnosa keperawatannya yang pertama di sini ada nyeri akut. Nyeri akut berhubungan dengan pencederaan fisik. Yang keduanya, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Yang ketiganya, ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Yang keempatnya, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Yang kelimanya, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Tujuan yang pertama dari diagnosa nyeri akut berhubungan dengan pencederaan. Definisinya sendiri ya ini pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas dari ringan hingga berat. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, ini pasien mengeluhnya menurun, kemudian meringisnya juga menurun, mual dan muntahnya menurun, kemudian frekuensi nadinya meningkat. Kemudian untuk tujuan yang diagnosa yang kedua ini defisit nutrisi. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Definisinya sendiri adalah keadekuatan asupan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Kriteria hasilnya sendiri ya ini porsi makan yang dihabiskan membaik, kemudian verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi membaik, kemudian pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat meningkat, kemudian pengetahuan tentang pemilihan minum
yang sehat meningkat, kemudian sikap terhadap makanan dan minuman sesuai dengan tujuan kesehatan juga meningkat. Nah, di sini ada intervensinya. Untuk diagnosa pertama yaitu nyeri, di sini ada manajemen nyeri. Di sini ada observasinya. Observasinya di sini ada identifikasi lokasi atau karakteristik, durasi, frekuensi, dan kualitas dari intensitas nyerinya sendiri. Selanjutnya bisa dibaca, kemudian ada terapeutik. Terapeutiknya salah satunya yaitu memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk edukasinya sendiri, salah satunya yaitu menggunakan analgesik secara tepat. Untuk kolaborasinya itu memberikan analgesik jika diperlukan. Nah, ini sangat tepat ya, karena pada saat, contohnya nih, pada saat apendisitis, sebelum dilakukan pembedahan, karena pasien mengalami nyeri, diberikan analgesik. Kemudian untuk manajemen nutrisi. Manajemen nutrisi ini untuk observasinya. Ini ada identifikasi status nutrisi, bagaimana berat badannya, kemudian tinggi badannya, kemudian monitor juga pasien asupan makannya, kemudian juga hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Ini harus disesuaikan dengan makanan yang akan dikonsumsi pasien. Kalau misalnya si pasien kurang serat, harus diberi makan serat untuk segera menyembuhkan. Kemudian untuk terapeutik. Terapeutiknya ini contohnya ini memberikan makanan secara menarik dengan suhu yang sesuai. Karena pasiennya ini mengalami mual dan muntah. Jadi perawat ini harus memberikan makanan semenarik mungkin gitu. Kemudian makanannya juga harus tinggi serat dan tinggi protein. Dan diberikan suplemen makanan jika diperlukan. Kemudian untuk edukasinya ini perawat dapat mengajarkan diet yang diprogramkan. Contohnya tadi pasien harus memakan makanan tinggi serat. Kemudian untuk kolaborasinya ini memberikan medikasi sebelum makan. Dan tentunya perawat juga harus berkolaborasi dengan ahli gizi untuk makanan pasien. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sesungguhnya kesalahan adalah tempatnya manusia.